Hamba Allah, ibu, bapak yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang mulia ini kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di bawah atap Masjid Raudhatul Jannah tercinta ini. Allah pula lah yang sudah mempersatukan kita dalam sebuah agama yang benar dan mulia di sisinya. Tidak ada satu agama pun yang mampu mengumpulkan umat manusia pada 9 Zulhijjah untuk wukuf di Arafah menggunakan kain ihram yang berwarna putih sama semuanya, sujud menghadap kiblat yang sama, menggunakan pakaian ihram yang sama, bahkan kalimat yang diutarakan pada hari raya Aidil Adha, kata di malam sampai detik hari tasyrik, penghujung hari tasyrik nantinya akan terngiang sebuah kalimat yang membangkitkan semangat kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulialah agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dikenal oleh manusia manapun dalam kondisi beliau masih bernyawa, bahkan sampai detik ini setelah beliau wafat 14 abad yang silam. Nama beliau kerap dan sering disebutkan dimanapun. Artinya Nabi Muhammad itu adalah sosok figur sentral yang sempurna dalam kehidupan kita, yang harus dan mesti kita ikuti dalam segala aspek kehidupan kita. Beliau orang yang sangat dermawan, menyembelihkan hewan kurbannya pada hari raya Aidil Adha 100 kibas senantiasa. Setiap hari raya Aidil Adha beliau berkurban, 80 diantaranya beliau sembelih dengan sendirinya, yang selanjutnya dilanjutkan oleh menantu tercintanya yaitu Sayyidina Ali. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka, yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai. Walaupun kita pahami dan kita sadari hamba Allah, syariat Islam, akidah Islam yang berada dalam relung hati saya, relung hati anda semua, relung hati kita semua, hari ini sudah mulai digojlok, sudah mulai disebutkan dan ingin diporak-porandakan. Mudah-mudahan tidak termasuk kita salah satu di antara mereka yang akan merusak Islam sehingga Islam akan hengkang dari tempat kita hamba Allah. Kepada alim ulama mutaqaddimin mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, beberapa minggu yang lalu kita ditimpakan dengan sebuah musibah dan kepiluan dengan meninggalnya sosok ulama karismatik Aceh, Abu Dawud di Luknibung. Dalam pandangan kita seolah-olah tidak akan ada lagi manusia yang mampu menggantikan beliau. Ilmunya, karamahnya, kemuliaannya terbukti jelas saat beliau dipanggil oleh Allah. Lautan manusia hadir ke tempat pemakaman beliau. Mudah-mudahan akan lahir generasi-generasi terbaik di bawah atap Masjid Raudhatul Jannah ini yang akan mampu meneruskan estafet para ulama di masa yang akan datang. Yang kami hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Raudhatul Jannah, sekaligus guru saya di Pasca Sarjana IAIN. Yang kami hormati panitia pembangunan, pengurus masjid, remaja masjid, jamaah sidang solat hari raya Aidil Adha, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami berkumpul di bawah atap masjid-Mu ya Rabb. Bangunan ini menjadi saksi, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah di bawah liwaul hamdi dalam syurga-Mu, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, bersandingan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.
amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syiklun adun ado yang lentuan pemulia, kita sedang berada dalam sebuah bulan yang sangat banyak momentum terbesar. Dari pertama awal Zulhijjah itu datang sampai detik hari ini, kalau kita ingin bercerita kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, seolah-olah tidak akan habis waktu 1 jam, bahkan 1 hari. Hamba Allah, cerita tersebut yang mana sudah kita maklum bersama, diprakarsai oleh 2 insan pilihan, yang menjadi aktor ulungnya adalah 2 manusia pilihan yang catatan sejarah tidak akan pernah tergantikan, manusia pilihan dan dijanjikan surga oleh Allah. Siapakah mereka? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ibadah yang kita lakukan dalam hari raya Aidil Adha ini, kalau kita akumulasikan, sangat banyak, tidak terlepas kehidupan kita, tidak terlepas aktivitas ibadah kita dari sosok 2 insan tersebut, yakni Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Hari ini dalam waktu yang sangat singkat ini, hamba Allah, bukan kita ingin membahas bagaimana proses terjadinya udhiyah, bagaimana terjadinya kurban, tetapi ada substansi dari perjalanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail yang akan kita ambil sebagai pesan penting yang kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, hamba Allah. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim sekarang apa yang beliau lakukan dulunya dijadikan sebagai sebuah ibadah, yaitu kurban. Tetapi ketahuilah bahwa kurban itu merupakan sebuah ujian terberat dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Apa yang perlu kita petik, hamba Allah? Beliau diuji oleh Allah, beliau diberikan cobaan oleh Allah, beliau diberikan ujian oleh Allah, beliau diberikan rintangan oleh Allah, tetapi dalam hati beliau tidak pernah menepis segala hal, sehingga berakibatkan beliau jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kronologisnya, Nabi Allah Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, orang yang sangat kaya raya. Saat Siti Sarah menikah dengan Nabi Allah Ibrahim, semua hartanya dihibahkan kepada suaminya, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Mandum harta gejuk kepada Nabi Allah Ibrahim, beda nguri nang jinau, menyauring nang jinau cik ke naju tamalake bawa masjidnya bubekna harta lu hana urusan ngan ron peng lung hanjit nemat li ron, tapi punya peng ron mandum milik lu, sehingga tip uro lako kosong dompet nya nuri nang jinau. Siti Sarah dulunya bandum harta gejuk kepada Nabi Allah Ibrahim, ini hartaku, ini binatang ternakku, kupersembahkan untukmu, untuk engkau takarruban ilallah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, sirtuk boh unta, 300 unta beliau sembelihkan. Yang selanjutnya ribuan kibas gesia li Nabi Allah Ibrahim. Jangankan manusia, malaikat ikut takjub terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga seluruh isi dunia berkata luar biasa dermawannya Nabi Allah Ibrahim. Yang namanya manusia, kalau dipuji akan muncullah sikap kemanusiaannya, sifat kemanusiaannya. Wadahnya Nabi Ibrahim berkata, jangankan harta, kalau ada anak yang mana anak tersebut sangat lama sudah kunantikan, Allah menghadirkan seorang anak, bila diperintahkan untuk disembelih, aku siap berkorban untuk jalan Allah. Demikian pungkas Nabi Allah Ibrahim. Usai beliau berkata demikian, singkat cerita beliau menikah dengan Siti Hajar, dikaruniakan seorang manusia pilihan, yaitu Nabi Allah Ismail, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah saat Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Rabbnya, Rabbi habli minas salihin,
Ya Allah, berikan seorang anak yang termasuk dalam kategori orang yang saleh. Selanjutnya Allah menyampaikan di firman-Nya yang berenten dan beruntun dengan ayat tersebut, fabasyarnahu bighulamin halim. Dalam tafsir At-Tabari, gulam itu merupakan panggilan anak kecil yang diperuntukkan kepada Nabi Allah Ismail. Halim, panggilan Nabi Ismail saat beliau sudah dewasa. Artinya Allah mengijabah doa Nabi Allah Ibrahim usai ratusan tahun, dikabulkan doa beliau dengan dilahirkan Nabi Allah Ismail. Watelahi Nabi Ismail, saat itulah muncul ujian terberat dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Singkat cerita, satu malam, pada malam Tarwiyah 8 Zulhijjah, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Itu bayang Nabi Ibrahim, apakah ini datang dari Allah atau dari setan. Hari selanjutnya beliau bermimpi dengan mimpi yang sama, ya Ibrahim, tunaikan nazarmu. Singkat cerita, Nabi Ibrahim yakin bahwa itu perintah Allah. Saat itu bangunlah Nabi Allah Ibrahim untuk berdialog dengan Nabi Ismail. Cina bayangkan urang Syilun, seorang anak yang dinantikan puluhan tahun kehadirannya, sehingga Nabi Ibrahim harus menikah dengan istri yang lain, yaitu Siti Hajar. Lahirlah Nabi Allah Ismail, setelahnya baru hamil Siti Sarah, lahirnya Nabi Ishak di sana. Setelah beliau menunggu puluhan tahun, lahir sidro anak yang cukup mulia dan cantik rupawan, namanya Nabi Allah Ismail. Tiba-tiba diberikan ujian terberat oleh Allah. Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelihkan anakmu. Menuronyo urang Syilun, menyona di antara kita yang berkata, ya Allah, hana de drawanu, cukup berat Nabi cobaan aduh tubuh lu, sangat banyak rintangan yang engkau berikan terhadap kehidupan saya, sangat banyak ujian yang engkau berikan kepada saya. Engkau menyayangi orang lain, engkau tidak adil dengan saya. Nabi Allah Ibrahim, cobaan terberat diberikan oleh Allah. Ibrahim, sembelihkan anakmu. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan anaknya, kalau misalkan dirinya dimintakan oleh Allah untuk guyusiro, Nabi Allah Ibrahim pula siap hamba Allah. Itulah yang perlu kita garis bawahi. Banyak di antara kita hari ini yang berkata, seolah-olah saat ada musibah dan malapetaka yang diberikan oleh Allah tertimpa terhadap kehidupan kita, kita langsung berkata, ya Allah, pakai lagi cobaan yang nijuk atau tubuh lu. Padahal kalau kita mau flashback dan membaca sejarah, bagaimana pahitnya Nabi Zakaria saat beliau ingin ditebas perutnya dalam batang pohon. Saat itu beliau berkata, ya Rabb, bantulah saya. Allah berkata kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, engkau mengeluh, apakah engkau tidak siap dengan ujian yang kuberikan? Diam Nabi Zakaria, tunggu Allah membantunya. Bagaimana pahit pekik retirnya kehidupan Nabi Allah Nuh. Bukan orang lain yang menantang beliau, keluarganya sendiri, zuriatnya sendiri, anaknya sendiri. Saat beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah bersamaku ke atas mitra ini, kita akan berangkat dari banjir yang dihadirkan oleh Allah. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', ayah, aku akan berangkat ke pergunungan, ke bukit-bukit untuk terhindar dari banjir. Aku tidak mau ikut bersamamu. Nabi Allah Nuh, seorang nabi yang ingkar kepada beliau anaknya sendiri. Datang kita hari ini, sedikit diberikan cobaan oleh Allah. Kadangkala krisis harta yang kita miliki, kadangkala tidak ada kecukupan dalam keseharian kita, kadangkala ada cobaan yang menimpa kita cuma secuil. Kita berkata di hadapan Allah, ya Rabb, engkau tidak sayang terhadap kehidupan kami. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Nabi Ibrahim, beliau menentang ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim produsen berhala, menciptakan berhala untuk disembah oleh orang lain, namanya Hazar, sehingga Nabi Allah Ibrahim tidak
relevansi idenya dengan ayahnya. Meninggalkan ayahnya, beliau hijrah bersama Siti Sarah. Apa yang perlu kita petik hamba Allah? Cobaan yang diberikan oleh Allah, pastilah dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seberat apapun yang ditimpakan kepada kita, dalam perspektif Allah, kita masih mampu untuk menerimanya. Jangan pernah mengeluh. Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dalam sebuah buku yang pernah saya baca, Petuah Bijak karangan Pesantren Lirboyo, terbitan Pesantren Lirboyo, apa yang disampaikan? Beliau berkata, in sabarta jarrat alaikal maqadir. Apabila engkau sabar terhadap cobaan, musibah, malapetaka yang diberikan oleh Allah, takdir pasti berlaku terhadapmu dan tidak akan berubah. Wa anta ma'jurun, engkau akan mendapatkan pahala. Wa in jaza'ta, jika engkau mengeluh, jarrat alaikal maqadir, takdir kepada kita pasti sudah berlaku dalam pandangan Allah. Kita miskin, kita serba kecukupan, serba terbatas dalam kehidupan, itu sudah berlaku dalam pandangan Allah, tidak akan berubah. Tapi kalau kita mengeluh, yang ada hanya mendapatkan dosa. Maka marilah dari momen penting ini, yaitu udhiyah, kurban, proses perjuangan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, kita ambil pesan yang pertama, marilah berjuang dan berkorban tanpa mengenal lelah untuk Islam, agama yang kita cintai. Satu waktu kalau Islam hadir ke bawah atap Masjid Raudatul Jannah ini, dia berkata, saat Islam diporak-porandakan, na'udzubillah, satu masa seperti saudara-saudara kita di luar Aceh, di luar Indonesia, di luar negeri sana, berkatalah Islam, wahai pemuda muslim, korbankan tenagamu, kita siap mengorbankan tenaga untuk Islam. Wahai pemuda muslim, kondisi sekarang Islam membutuhkan pemikiran brilianmu, berikan pemikiran brilian kita untuk Islam. Bahkan satu masa kalau kita harus kokang senjata untuk mempertahankan akidah yang mulia ini, hamba Allah, kita harus azam dalam hati dan berkata, aku siap mati demi Islam, agama yang kucintai. Pertama dididik dari sejarah kehidupan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, marilah berjuang mati-matian untuk Islam, agama yang mulia. Yang kedua, Nabi Ibrahim seorang nabi, punya istri Siti Hajar yang taatnya luar biasa. Lahirlah seorang anak yang bernama Ismail, yang menjadi pelipur lara dalam kehidupan beliau. Yang perlelun pegah urung si'lun. Penentu seseorang anak itu mulia dalam kehidupannya, sangat besar pengaruh dari sepak terjang kedua orang tuanya. Dah contoh tengku, ada seorang anak taat karena ibunya taat, padahal ayahnya produsen berhala. Siapakah beliau? Nabi Allah Ibrahim. Hazar produsen berhala, pencipta berhala, tapi karena ada seorang ibu yang bernama Umailah taat kepada Allah, lahirlah Nabi Ibrahim yang sangat taat kepada Allah. Begitu juga dengan Nabi Ismail. Ada ayahnya adalah Nabi Ibrahim, ada ibundanya Siti Hajar, lahir generasi terbaik yaitu Ismail. Hari ini kalau kita ingin anak kita menjadi anak pilihan, maka didiklah pribadi kita menjadi pribadi yang god. Buma akhlak katanya orang si'lun. Baik kadang-kala tak temenak iku-iku anu tu, ataupun nganu pakat-pakat temenak bareng-barengan. Ahura yang nama main chip di luar kan hinung. Nganu pakai main chip tabah meja. Bagi-bagi chip nganu. Kalau demikian yang kita aktualisasikan dalam kehidupan, yakinlah anak katanya lebih buruk daripada katanya orang si'lun. Kalau kata pepatah dulunya, boh red bak bineh perdai, artinya anak itu akan mengikuti bagaimana kepribadian ayahnya. Nabi Ismail wajar menjadi soleh. Kenapa? Karena Ibrahim seorang nabi pilihan Allah. Tetapi ada seseorang manusia yang bernama Kan'an, ayahnya seorang nabi, tapi karena memiliki seorang ibu yang tidak taat kepada Nabi Nuh, tapi lahir anak
yang hengkang dari Islam, yang murka kepada Nabi Allah Nuh karena tidak mau taat istrinya. Yang tugah katanya orang si ilun yai-nai nang baik sampai hurau water remoh kehidupan remoh tanyo lagi persih filem Tom and Jerry. Engkau imum lewat ke rumah tanyo yang tua pakai helm walaupun gejak ngai tangin. Kenapa demikian? Karena pastilah panci di atas kepala beliau, garpu masuk dalam mulut beliau tiap hari seperti Israel dan Palestina, tidak pernah berbaikan. Ipuro pihak KUA hadir ke rumah kita untuk mengurus kesejahteraan dan keharmonisan kehidupan keluarga kita. Padahal Nabi Allah Ibrahim mendidik anaknya berbarengan dengan istrinya. Mana contohnya Ustaz? Saat datang syaitan merayu Siti Hajar, Hajar, engkau tenang di rumah. Lantas kenapa? Ibrahim berangkat dengan Ismail, ingin menyembelih Ismail karena itu dianggap perintah dari Allah. Apa jawab Hajar? Kalau demikian perintah dari Allah, jangankan Ismail, saya pun siap disembelih demi perintah untuk Allah. Nya nurinang yang go tanya-tanya yang agak-agam pilih juga urinang bepah-pah dah yang kala kawin menyenar rencana tabau tu nyok kan lalun tu nya urusan urun roh maka walum baksad. Topik yang kedua, substansi yang kedua adalah Nabi Allah Ibrahim mendidik anaknya tidak otoriter. Watetru firman dari Allah, dianjurkan untuk menyembelih anaknya, beliau tidak potong kompas, ambil pisau langsung sembelih Nabi Allah Ismail. Tapi beliau dalam dialog yang dinarasikan, yang difirmankan oleh Allah, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat engkau wahai Ismail? Ismail menjawab, if'al ma tu'maru, kerjakanlah ayah apapun yang diperintah oleh Rabb dan Tuhanmu. Nah, orangnya tanya lagi kan, ataukah pada hari-hari mendatang semakin gencar yang kita dapatkan generasi kita di Kota Luxmawe ini, di Aceh, bahkan umumnya di Indonesia, mereka yang sibuk di meja perjudian, mereka yang sibuk dengan sabu-sabunya, mereka yang sibuk dengan ganjanya, mereka yang sibuk dengan pornografinya, mereka yang sibuk dengan prostitusinya, generasi-generasi yang ingin menenggelamkan Islam di masa yang akan datang. Kalau hari ini tidak kita aktualisasikan apa yang telah dipraktikkan oleh Nabi Allah Ibrahim, yakinlah hamba Allah akan lahir anak getanya yang berbalik kiblat masjid dari hadap ke Kaabah, akan berkiblat kepada kalimat-kalimat haleluya, na'udzubillah. Ragu kita, tidak yakin kita kalau kita melihat bagaimana ideologi pemahaman anak kita, urgensitas mereka, penganggapan mereka terhadap kepentingan agama ini seolah-olah makin hari makin menjadi-jadi, makin menurun. Bagaimana kemaksiatan yang dilakukan tak ubahnya seperti cendawan di musim hujan, yang mereka berbuat kemaksiatan tidak ada tanggung-tanggung, bahkan di depan orang tuanya kadangkala mereka berani untuk memproklamirkan kemaksiatan. Salah siapa ini? Maka kita, itu jawabannya adalah kita sebagai orang tua. Nasihat ini sebetulnya untuk pribadi saya. Bagaimana pandangan saya ke depan untuk mendidik anak saya? Akankah dia, akankah mereka menjadi generasi yang akan melanjutkan sejarah Islam, yang akan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad, yang akan melanjutkan perjuangan Nabi Allah Ismail dan Ibrahim? Ataukah mereka lahir dengan tipikal yang merusak Islam, tak ubahnya seperti Abu Lahab, tak ubahnya seperti Namrud, tak ubahnya seperti Fir'aun? Na'udzubillah. Semoga itu tidak terwujud dalam generasi anak-anak kita yang berada di bawah atap Masjid Raudatul Jannah ini, hamba Allah. Mudah-mudahan bermanfaat semua yang telah kami sampaikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Pada pagi ini waktulah yang membatasi kita.
sebagaimana yang sudah diinstruksikan oleh guru kita bersama dalam waktu yang sangat singkat. Namun poin penting dua saja yang kita bahas. Yang pertama, jangan lelah untuk berjuang untuk Islam. Islam makin hari makin disudutkan, wajar, karena Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah. Jangan takut dengan kondisi Islam makin merosot. Bangunlah jiwa-jiwa kesadaran kita untuk berjuang mensyiarkan Islam, karena hakikatnya pemuda Islam sejati adalah orang yang siap mati dan berkorban untuk Islam, layaknya Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua, hamba Allah. Di tangan kita lah sebagai orang tua menjadi penentu lahirnya generasi yang akan mampu meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad, yang akan mampu meneruskan estafet perjuangan Nabi Allah Ismail dan Nabi Ibrahim. Semoga anak kita semuanya akan menjadi anak yang saleh, layaknya Ibrahim. Akan lahir Ismail masa yang akan datang, bukan seperti Abu Lahab, bukan Abu Jahal yang merusak, yang memporak-porandakan Islam di masa yang akan datang saat kita sudah berada di alam barzah. Yang terakhir, anak yang soleh itulah yang akan mampu membahagiakan kita dari di dunia sampai menuju ke alam barzah. Saat malaikat datang untuk menanyakan bagaimana amal yang kita kerjakan hamba Allah, saat doa datang dari seorang anak, tidak ada hijab, malaikat akan mundur ke belakang diselamatkan kita berkat doa dari anak yang saleh. Tapi hari ini kalau kita tinggalkan anak, hari ini kita dibungkus dengan kain kafan, malam ini kita dibungkus dengan kain kafan, besok mereka berderai air mata, bersimbah darah memperebutkan harta yang kita tinggalkan. Golom tu ia bak kuburan gedanyong imu pakai doa untuk diperebutkan harta yang kita miliki. Gekun le malaikat kalon anu yang kata tinggai tanpa ilmu pengetahuan agama, sehingga siksa yang dihadirkan dalam kehidupan engkau berada di alam barzah. Punya anak yang saleh, pastilah akan senang kita di alam barzah berkat olehnya, karena masa di dunia pernah kita antarkan mereka ke pesantren. Bukan salah anak kita kuliah, tapi antarkan mereka ke dayah, antarkan mereka ke balai pengajian, antarkan mereka ke tempat majelis taklim untuk mereka dalami agama, sehingga saat dewasa menjadi pribadi yang tidak kehilangan arah dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya, umumnya kepada jamaah sekalian. Tadahkan tangan, kita baca doa. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي النبيين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami berderai air mata ya Rabb. Dalam pagi yang sangat mulia di hari nahar ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rabb. Walaupun kami akui kami tidak pantas untuk memohon doa dan pengampunan darimu, tapi hari ini, pagi ini kami meminta kepadamu ya Rabb, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Lepas ampun dosa kamu ya Rabb. Dosa kamu lagi ana wabak binih laut, makin ura makin mutamahkan makin surut. Ana patli kamu lagi ampun, kamu lagi tolong melaikan ba'ron ya ilahi rabbun. Lepas ampun dosa kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kamu, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabb, yang sudah mendidik kami dari kecil. Aluh alah apuh apa gepelahi kamu ada hurung donyanya pilihan antara udip dengan mati ya Rabb. Orang syik kamu mencari nafkah,
bersimbah peluh, untayan air mata, berperasan keringat, banting tulang mereka untuk menghidupkan kami. Pada pagi ini kami meminta kepadamu ya Rabb, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak kami selaku anak yang saleh, jadikan kami selaku anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kami, taat kepada perintah Allah dan menjunjung tinggi segala syariat Islam, patuh kami terhadap perintah orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kamu, Nabi keluasan kuburan urusi kamu ya Allah. Hari ini kami ingin meminta ampun kepada orang tua kami, tapi yang nampak hanya batu nisan, yang nampak hanya kuburan, yang nampak hanya rerumputan di atas kuburnya. Maka ampunlah dosa kami yang pernah menganiaya orang tua kami dulunya ya Rabb. Ampunkanlah dosa kami yang pernah menghardi orang tua kami ya Rabb. Ampunkanlah dosa kami ya Rabb yang pernah menyiksa orang tua kami masa di dunia dulunya ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ijma'na fi daril qarar, Allahumma ijma'na fi jannatika jannatil firdaus ma'a rasulikal karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkan kami dalam surgamu bersama baginda Rasul yang kami tunggu, yang hati kami syahdu, yang lidah kami merdu berucap selawat kepadanya. Bertahun-tahun kami menyebutnya, bertahun-tahun kami menunggu untuk berjumpa dengannya. Kumpulkan kami ya Rabb dalam surgamu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan kami dengan wajahnya, dekatkan kami dengan tubuhnya, ingin melihat bagaimana teduh wajahnya. Beliau pernah memperjuangkan Islam, digojlok, dihina, ditempeleng, dilempari kotoran onta, dilempari bebatuan, dilempari dengan pokok korma. Beliau sabar dalam membawa ajaran Islam, berderai darah dan air mata. Maka pagi ini kami meminta kepadamu ya Rabb, walaupun kami akui kami tidak layak, masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Jumpakan kami dengan Nabi-Mu ya Rabb, jumpakan kami dengan Nabi Muhammad ya Rabb, jumpakan kami dengan Nabi Ismail ya Rabb, jumpakan kami dengan Nabi Allah Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.